Puji Tuhan, selamat pagi, Shalom. Pagi ini saya ingin membacakan dari buku Renungan Air Hidup dengan tema Anak Muda Kristiani, Masa Depan Gereja. Amsal 22 ayat 15 berkata, "Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya." Ngeri. Itulah kesan yang timbul bila kita melihat dan memperhatikan kehidupan orang muda di zaman sekarang ini. Kenakalan remaja, pemuda ada di mana-mana. Bukan hanya terjadi di kota-kota besar, tapi hampir terjadi di semua tempat. Kehidupan anak-anak muda benar-benar rentan dengan pengaruh buruk pergaulan bebas, berisek, terjerumus dengan narkoba, terlibat dalam prostitusi, menjadi korban trafficking ataupun perdagangan manusia, yaitu perekrutan, pengiriman, atau penampungan orang-orang dengan cara ancaman atau kekerasan demi tujuan eksploitasi, pelacuran, perbudakan, dan sebagainya. Kaum muda Kristiani benar-benar harus menjadi perhatian utama gereja, sebab mereka adalah aset berharga dan masa depan gereja. Jangan sampai mereka terbawa oleh arus dunia ini. Mazmur menyatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9. Hanya dengan firman Tuhanlah orang muda dapat mempertahankan kelakuannya tetap bersih dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada jalan lain selain para pemuda harus banyak melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan rohani, supaya waktu-waktu luang yang ada mereka pergunakan untuk perkara-perkara yang membangun iman. Mereka harus melatih diri dalam hal ibadah. 1 Timotius 4:8. Bukan malah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Giatkanlah melakukan ini menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10:25. Semakin banyak mereka mendengar firman Tuhan, semakin bertumbuh iman mereka, karena iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Roma 10:17. Sayangnya banyak anak muda Kristen memilih untuk berkompromi dengan cara hidup dunia oleh karena mereka takut ditolak, dibenci, atau ditinggalkan teman. Usia muda adalah usia emas, melayani Tuhan dengan memaksimalkan potensi. Paulus pada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4:12. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan. 2 Timotius 2:22 berkata, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Hari ini kita diingatkan, ada banyak orang muda di luar sana yang mereka tidak peduli dengan namanya ibadah, yang tidak peduli yang namanya pelayanan, yang tidak peduli dengan namanya pertemuan-pertemuan ibadah. Hari ini orang tua kita semua perhatikan mereka, supaya mereka sebagai generasi penerus gereja menjadi berkat di masa depan kita. Mari kita bersyukur dalam doa. Terima kasih Tuhan buat renungan pagi ini. Firman mengingatkan kami kembali pada orang tua, anak-anak muda dimanapun kami berada, untuk kami bangkit, untuk kami menjadi orang-orang yang betul-betul menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang gelap ini Tuhan, yang penuh dengan hal-hal yang tidak benar, yang tidak baik Tuhan. Jadikan kami Tuhan saksi-Mu Tuhan. Berkati sepanjang hari ini Tuhan. Kuatkan kami dan pakailah kami untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom.